Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di AZ TV. Kali ini kita akan membahas mengenai dunia alat-alat kesehatan, terutama di era pandemi COVID-19. Namun ada hal yang menggelitik dan mungkin perlu kita cari tahu. Bagaimana impor APD dari luar negeri, bahan bakunya dan tata kelola. Kini hadir di studio kita Bapak Adam, salah satu pelaku dunia kesehatan, artinya perusahaan yang mengelola alat-alat kesehatan. Selamat sore Bapak Adam. Selamat sore Pak. Jadi kita akan menceritakan, menggambarkan baru-baru ini telah terjadi yang namanya di Kementerian Kesehatan ya, kalau kita lansir di media nasional ada sekitar 5 juta APD ya yang gagal bayar ya, disebut di media tersebut oleh Kementerian Kesehatan. Nah, melihat fenomena tersebut, gimana sih kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada 5 juta APD tanpa semua orang pelaku usaha dunia kesehatan tahu? Ya, jadi memang sejak bulan Maret itu saya sudah mendapat permintaan dari partner-partner yang di perusahaan garment untuk membantu mereka memasarkan produk APD mereka. Cuma setelah kita tawarkan ke relasi-relasi kita, mereka katakan mereka sudah mendapat donasi, sudah mendapat hibah dari Kemenkes. Nah, di saat itulah kita mulai slow untuk APD ini. Tapi kita tetap untuk melanjutkan proses untuk registrasi produk kita. Nah, belum lama ini, minggu ini, kita membaca di media bahwa ada pengadaan 5 juta APD ya, yang sudah disuplai sebanyak 3,3 juta oleh sebuah konsorsium yang gagal bayar. Dan itu dilansir di media ya? Dilansir di media. Jadi saya membaca itu, kemudian saya bertanya-tanya, pengadaan sebesar ini informasinya bagaimana gitu loh Pak? Nggak kelihatan kan? Sama sekali ya. Ya, mestinya kan kita juga dikasih pelaku usaha, dikasih informasi untuk bisa ikut membantu pemerintah dalam pengadaan APD ini. Ya, betul. Jadi keterbukaan informasinya menurut saya tidak transparan. Nah, informasi lain dari Kemenkes bahwa syarat-syaratnya ini berubah ya, dari bahan APD alat pelindung diri yang berbahan woven tiba-tiba ke bahan spunbond. Ya, saya juga membaca juga di media yang satunya lagi bahwa awalnya itu dari gugus percepatan itu menyetujui bahan yang woven dan sudah melalui proses testing sampai standarisasi biosafety level yang ditentukan. Nah, tapi kemudian yang saya baca di media itu Kemenkes menentukan spesifikasi yang lain, yaitu bahannya yang non-woven. Itu. Kalau bahan non-woven, yang jenis spunbond yang dipakai oleh Kemenkes, itu seperti misalnya di masker ini, gitu ya. Itu ada 2 bahan di sini, ada spunbond dan ada meltbond. Kalau spunbond itu bahan yang dipakai, misalnya kalau kita pameran, itu untuk bikin tas pameran. Nah, itu bahan spunbond, ya. Jadi bahan yang disposable dan sekali pakai. Ya. Kalau woven kan bisa dicuci berulang ya? Iya, kalau woven dia ditenun kan, berarti dia bisa dicuci ulang. Nah, jadi di sini saya membaca di media itu bahwa mereka sudah memproduksi, jadi melimpah tidak diambil oleh Kemenkes. Oke, jadi sebagai pelaku usaha dunia kesehatan, seharusnya bagaimana sih? Apakah dengan ini merasa tertutup informasinya hingga para pelaku usaha dunia kesehatan seolah-olah ini tidak bisa masuk atau tidak berkompetisi dengan para pelaku usaha lain? Ini gimana nih? Iya, itulah makanya saya berharap dari pemerintah ada keterbukaan informasi. Nah, ini pengadaannya kan sudah kontrak Kemenkes dengan konsorsium yang di media itu 5 juta. Kemudian saat ini 3,3 juta mereka sudah tidak bisa produksi lagi, karyawan sudah mau di PHK semua. Ya kan, berarti 1,7 belum diproduksi kan? Ya, betul. Nah, kami sebagai pelaku usaha juga ingin membantu pemerintah, gitu ya.
bagaimana yang 1,7 ini kalau memang belum tersuplai, ya, apakah bisa diberikan diumumkan ya terbuka, atau misalnya bisa diberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang lain ya untuk mensuplai yang 1,7. Oke, tapi dalam hal ini kan melihat tiba-tiba ujuk-ujuk 5 juta, ada dugaan ya, kemungkinan ya ada pihak hukum yang tidak mengontrol. Sebaiknya harus dikontrol nih kan, jadi biar semua transparan, terbuka, dan semua pelaku usaha juga bisa ikut serta berkompetisi dalam hal ini kan? Iya, ya memang begitu. Kalau dalam kondisi normal kan seperti ini semestinya tender kan. Jadi pelaku usaha bisa ikut dalam pengadaan. Nah seperti ini kita tidak tahu pengumumannya di mana, mengajukannya ke siapa, kan kita tidak tahu. Dan terus dari segi harga, di media itu dikatakan tagihan ke Kemenkesnya 910 triliun, 910 miliar. Ya. Berarti kalau dibagi 3,7, dibagi 3,3 juta APD, berarti 275 ribu sekian. Ya. Kalau harganya segitu, itu pelaku usaha banyak yang berminat. Ya. Padahal harga normal sebenarnya berapa sih? Untuk APD itu satu? Harga normal itu dengan itu ya level 4 ya, bahan yang sudah... Ya kosnya habisnya mungkin antara 100.000 sampai 120 lah gitu ya, untuk bahan yang terbaik dan juga kualitas terbaik ya. Itu sudah itu pun sebetulnya sudah bisa dikatakan ada sedikit keuntungan gitu ya. Nah ini kan 275 satu harga yang fantastis kalau menurut saya gitu. Iya betul. Setujukah dengan misalkan diumumkan secara terbuka mungkin melalui gugus tugas BNPB yang menyatakan bahwa harga eceran terendah dari rapid test sekian, agar semua bisa jelas dan terang benderang, agar para pelaku usaha atau pembeli rumah sakit swasta dan negeri juga bisa melihat hal ini. Gimana tanggapannya? Ya memang sebaiknya untuk rapid test ini, karena rapid test ini masalahnya rekomendasi yang diterbitkan oleh BNPB ya, itu ada banyak sekali, 60 lebih. Nah, itu ada yang kualitasnya sangat bagus sampai sertifikasi dari FDA Amerika. FBI, ada yang cuma test report dari perusahaan yang memproduksi, yang dari Cina. Jadi harganya sendiri bervariasi. Nah, kalau tidak ditetapkan harga eceran terendah, itu memang jadi tidak jelas perbandingannya. Ya. Yang murah ini sebetulnya kualitasnya bagus atau tidak, gitu kan? Nah, itu yang kita harapkan untuk rapid test. Kalau memang pemerintah ingin menetapkan, misalnya yang punya sertifikasi FDA harganya sekian, ya kan? Yang tidak punya sertifikasi FDA harganya di bawah itu, ya kan? Tapi ditetapkan. Ya, jadi institusi kesehatan, baik rumah sakit atau dinas kesehatan yang membeli atau klinik, ya itu mereka punya satu pegangan, ya. Kalau mereka mau beli yang murah, ya otomatis kualitas rapid testnya ya tidak bagus, ya kan? Tapi kalau mau yang bagus agak sedikit mahal, gitu ya. Tapi masih dalam ketetapan itu. Harapannya pertama keterbukaan informasi. Kedua, ya kami pikir ada kesempatan kami untuk bertemu kepada siapa untuk menyampaikan usulan-usulan. Gitu. Demikian bincang-bincang EGTV dengan Bapak Adam, salah satu pelaku dunia kesehatan. Bagaimana gejala atau wabah pandemi COVID-19 ini masih panjang dan kebutuhan akan alat pelindung diri, rapid test, swab, dan yang lain juga masih sangat panjang. Namun yang perlu diingat adalah persaingan atau tata harga baik dari alat-alat tersebut harus terbuka, harus dibuka selebar-lebarnya kepada pelaku dunia usaha lain. Agar apa? Agar tidak mentang-mentang dengan adanya undang-undang COVID-19 atau force major dijadikan bancakan pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu untuk berbuat yang namanya korupsi. Kami ingin Indonesia bebas korupsi, terutama dalam pandemi 19 ini. Saya Muhammad Gunawan Abdillah undur diri.
Salam Indonesia.